Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Dr. Hewan Arsyad Hussein, pemerhati sosial masyarakat Lampung ini semakin menarik. Tapi kita sudah berada di penghujung acara sesi keempat ini, Pak Dokter. Ini ya sesi terakhir lah. Tapi sebelum closing statement, ini ada baiknya juga ini terkait soal toleransi beragama. Karena kita kan saat ini sedang melaksanakan bulan suci Ramadan, ya kan? Ini bagaimana menurut Pak Dr. Hewan? Oke, Bang Umar, ini pertanyaan yang menarik dan sangat sensitif, ya. Tapi kembali lagi, saya sebagai umat Muslim dalam Al-Quran, Allah itu luar biasa menjaga hubungan baik ini. Di dalam surat Al-Kafirun itu clear itu penjelasan bagaimana untukmu agamamu, untukku agamaku. Dan yang kedua, yang kedua Bung Umar, harus diingat, semua yang ada di bumi alam jagat raya ini adalah makhluknya Allah. Dan manusia itu dasarnya dari satu, Pak. Adam dan Hawa. Proses terjadi selanjutnya, ini dasarnya dari situ manusia. Jadi untuk itu nggak ada ceritanya Islam itu nggak menghargai umat lain. Luar biasa penghargaan dan umat lainnya. Toleransinya juga tinggi. Toleransinya juga luar biasa. Nabi Muhammad sudah menteladani, memberi contoh yang baik ini, tentang bagaimana dia perlakuan terhadap orang Yahudi di Madinah. Luar biasa, Pak. Ininya. Nah, hanya memang kelemahannya kita ini adalah seakan-akan kalau udah di luar Islam itu yang sempit ya, ini dianggap inilah musuh lah. Ya nggak usah, gitu loh. Karena itu semuanya makhluk Allah. Tapi Allah suruh milih ke kita ini. Kan itu inti dasarnya hidup ini. Anda disuruh milih taat sama saya atau taat sama perintah setan, iblis itu. Iya, betul. Kan hanya itu pilihannya. Kita sekarang udah menyatakan berniat bersahadat bahwa saya taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Nah, jangan sampai kan nggak ada hebat-hebatnya juga kita misalnya. Kita karena kita ini lalu mau narik umat lain untuk memulihkan nggak ini kan itu urusan Allah. Itu kalau udah Allah mau semuanya juga bisa, karena kita dasarnya satu. Ini Bung Umar ya, jadi kita ini semua dasarnya satu, dari orang nenek moyang kita satu timbul di dalam perjalanannya ada begini, karena memang tadi pilihan itu ya, sehingga poinnya adalah ya mohon maaf, saya mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, ya nggak ada ceritanya itu. Makanya kita saling dampingan hidup. Itu kan resiko masing. Ya gitu, kan resiko masing-masing. Gitu loh. Nanti pada sesudah dunia ini ada alam akhirat. Nanti di sana semua kan semua ada pertanggungjawaban masing-masing. Bagaimana Al-Qur'an menggambarkan itu semua juga ada. Gitu loh. Bagaimana penyesalan orang yang tidak taat sama Allah. Ada semua gitu. Nah, ini yang maksud saya. Nah, ini sangat menarik, Bang Umar. Kenapa saya bilang kayak gini nih? Makanya tugas kita semua kuasai itu kitab Al-Quran itu untuk Muslim ini, kuasai itu, gitu loh. Sehingga tidak tadi setengah-setengah itu, gitu loh. Kuasai itu sehingga adab kita, kelakuan kita, anu kita benar-benar itu. Kalau kuasai itu, Pak, insya Allah. Gitu loh. Secara kafah itu. Secara kafah itu, gitu loh. Kan harus diingat, Bung Umar, sekali lagi saya ulangi lagi. Hewan, organisme, mikroorganisme, virus, apa segala itu, semua itu kan ciptaan Allah. Nggak ada yang satu pun yang nggak ada ini di dunia alam jagat raya ini. Menarik. Nah, permasalahannya, apakah umat Muslim aja makhluk Tuhan? Bukan. Kan semua gitu loh. Tapi kata Allah, kalau kamu mau selamat dunia dan akhirat, ini itu kan bahagia dunia dan akhirat, ikuti aturan saya. Aturannya di mana? Ada, baca itu Al-Quran. Kalau nggak mau, silakan cari yang lain. Gitu loh ininya. Kan sederhana kan? Iya, betul. Tapi jangan dibuat, maksud saya, jangan dibuat
jelimet itu loh. Jadi kalau seandainya kuasai itu perintah Al-Quran, laksanakan dengan konsekuen, ini ya udah gitu loh. Tapi yang lain juga jangan mengganggu gitu loh, karena ini kan udah seperti itu. Di situ loh. Tapi insya Allah gitu loh, ininya. Jadi filosofinya itu kayak begitu. Betul. Pilih. Jadi Bung Umar jadi jangan merasa misalnya, oh kalau kita kayak begini Tuhan marah, nggak. Allah itu tidak membutuhkan bantuan manusia. Betul. Gitu loh. Betul. Dia tinggal hebat, dia tinggal bilang kun fayakun, jadi semua beres gitu. Gitu loh. Nggak ada yang ini kalau dia mau tinggal kun fayakun gitu, selesai gitu loh. Seperti tadi yang saya tadi contoh. Yang tadi begitu saya kesini. Apakah benar itu? Ada akhirat saat katanya. Kamu kan belum pernah mati, belum pernah. Nah itu kan contoh-contoh pertanyaan yang maksud saya yang belum pernah sentuh itu, baca di dalam Al-Quran. Bagaimana menggambarkan ini tentang cerita, tentang kiamat itu, tentang ini semua ada. Hari akhir. Ya gitu. Jadi gitu Bung Umar ya, maksud saya masalah toleransi tadi. Kuasai dululah yang punya kita ini, yang punya umat muslim itu. Kalau seandainya Anda kuasai itu, insya Allah merembet semua itu, menghormati. Jadi menghormati. Kalau karena waktunya sempit sih, bagaimana Nabi Muhammad menghargai umat lain gitu loh, segala macam itu kan ada semua. Jadi memang kalau memang umat Islam itu teguh dengan Al-Quran, ini toleransi itu bukan hal baru gitu. Itu nggak usah cerita ini itu memang karena memang sudah ada perintahnya gitu loh. Perintahnya gitu. Oke, menarik. Nah, kita closing statementnya. Ya, silakan Pak. Jadi closing statement saya gini. Pada pertemuan dialog sosial pada bulan yang penuh barokah ini dan bulan utama ini, closing statement saya, marilah kita menguasai dan bersahabat dengan Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran. Kalau bersahabat dengan Al-Quran itu ya minimal dibuka, dibaca. Jangan ada di rak buku dibaca minimal ditanya ahlinya apa kandungan ini. Dan untuk pertama kuasai dulu itu minimal lewat HP lah. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu Anda konsekuen dengan memilih ajaran Islam, tolonglah perilaku aplikasinya itu takutlah sama perintah itu. Segala tindak tanduk kita, baik itu jadi pejabat, baik itu masyarakat biasa, maupun jadi ulama, jadi pedagang, ingatlah akan perintah itu, Al-Quran itu. Patokanlah itu. Buka dikit bagaimana cara berdagang, bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara mengeluarkan zakat, bagaimana jadi pemimpin. Gitu. Itu yang kedua, sikap ini. Yang terakhirnya saya satu, tolonglah jangan umbar sumpah dan janji. Gitu loh. Sesungguhnya di dalam sumpah itu Anda simpan Al-Quran di atas kepalamu itu. Betul. Dan itu bukan barang mainan. Begitu Anda disumpah, ingatlah sumpah itu. Konsekuensi dalam agama. Sehingga moga-moga negara Republik Indonesia yang tercinta ini menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Tidak lagi di tangan orang-orang yang terbiasa dengan kebohongan, ketidakjujuran. Moga-moga ini didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan hari keberapa ini? Kedua-dua ya? Kedua-dua ini hari kedua-dua. Moga-moga dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara Indonesia ini menjadi negara yang maju, yang makmur, dan orang-orang isinya itu rakyatnya bisa sejahtera dan bisa masuk surga. Itu yang utama, masuk surga itu. Saya pikir itu Bung Umar. Tiga closing statement saya itu poinnya. Terima kasih Pak Dr. Hewan Arsad Husin, pemerhati sosial masyarakat Lampung. Menarik dialog sosial gitu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berkah. Amin. Terima kasih juga, dan jangan bosan-bosan untuk dialog spesial. Siap. Ya kan? Juga jangan bosan juga untuk membuat tulisan-tulisan selalu lah. Baik di Sigerindo atau di mana. Terima kasih. Terima kasih juga pada pemirsa yang sudah menyaksikan dialog spesial kita pada sore hari ini.
Saya sebagai pembawa acara mohon diri, mohon pamit, dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.